Shalom, selamat malam Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Tentu semua kita dalam keadaan sukacita, dalam keadaan sehat sampai malam hari ini. Dan malam ini kembali kita akan membangun hubungan kita dengan Tuhan dalam persekutuan ibadah rumah tangga kita malam hari ini. Oleh karena itu, sebelum kita datang menghadap hadirat Tuhan, kita mempersiapkan hati kita dalam saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mengawali ibadah rumah tangga kita malam hari ini, mari kita pujikan bersama Kidung Jemaat nomor 15, bait 1 dan 2. Kidung Jemaat 15, bait 1 dan 2. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan seterusnya. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah, kembali umat-Mu berhimpun untuk membangun ibadah rumah tangga malam hari ini. Sekalipun berlangsung di rumah kami masing-masing, kami akan merasakan hadirat dan kuasa-Mu dalam ibadah malam hari ini Tuhan. Dialah Allah yang Kau berkenan hadir dalam ibadah rumah tangga malam hari ini. Ibadah rumah tangga yang terjadi malam hari ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga berakhir ini, mau jadi dalam nama Allah Bapa, dalam nama Anak Yesus Kristus, dalam tuntunan kuasa Allah Roh Kudus. Amin. Jemaat kekasih Kristus, kita akan memuji Tuhan, menyatakan kesiapan kita mendengar firman Allah. Kita pujikan Kidung Jemaat nomor 52. Kidung Jemaat 52 bait yang pertama, menjadi nyanyian kesiapan kita mendengar firman Allah. Kidung Jemaat 52. Sabda Tuhan Allah. Kidung Jemaat 52 bait yang pertama. Sabda Tuhan Allah bagai dirus hujan. Sabda Tuhan Allah bagai dirus hujan, turun menyirami tanah dan tumbuhan, langit maupun bumi. Bukalah telinga, hai dengar sabdanya, umat manusia. Mari kita berdoa, mohon tuntunan Roh Kudus. Membuka hati kami kembali Bapa, diisi oleh pemberitaan firman Allah, sehingga firman Allah ini memandu kehidupan kami, supaya hidup kami berjalan dalam kehendak Tuhan. Biarlah firman Allah yang kami dengar memandu kami sebagai orang tua, sebagai mandataris Allah dalam keluarga, untuk menjalankan fungsi tanggung jawab kami, menjalankan panggilan kami sebagai orang tua dalam keluarga. Biarlah firman ini memandu kami Tuhan, mengingatkan kami, menyadarkan kami. Oleh karena itu Kristus, arahkanlah seluruh panca indera seluruh umat-Mu malam hari ini, yang mengikuti ibadah malam hari ini, biarlah terarah kepada pemberitaan malam hari ini. Dalam nama Kristus firman yang hidup, dibuka hati menyambut firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita dalam ibadah rumah tangga malam hari ini kita buka bersama kitab Amsal pasal 22.
Kitab Amsal pasal 22 ayat yang ke-6. Satu ayat saja. Kitab Amsal pasal 22 ayat yang ke-6 yang menjadi bacaan kita malam hari ini. Kitab Amsal pasal 22 ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Sekali lagi saya baca, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Demikianlah firman Tuhan. Kata Yesus yang disebut berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman Allah serta memelihara firman Tuhan dalam hidupnya dari hari lepas hari. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam ini kembali kita diberi kesempatan untuk mendengar firman Allah, dan tema kita malam hari ini adalah panggilan orang tua sebagai mandataris Allah. Lagi tema kita, panggilan orang tua sebagai mandataris Allah. Nah, Bapak Ibu kekasih Kristus, sebagai orang tua ada panggilan yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Orang tua terpanggil sebagai mandat Allah di bumi, yaitu dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, tanggung jawabnya di dalam melaksanakan apa yang Allah kehendaki dalam kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Nah, panggilan sebagai mandataris Allah itu adalah salah satu yang akan kita lihat dalam bacaan kita tadi, di mana panggilan orang tua tidak sekedar dia cukup untuk memenuhi tanggung jawab, membiayai makan, membiayai segala kebutuhan hidup dalam keluarga, dalam kehidupan anak-anaknya. Tidak cukup dia memberikan tanggung jawabnya, panggilannya dalam tanggung jawabnya itu bukan hanya dia memberi sebuah kehidupan, pendidikan yang layak bagi anak-anaknya, atau dia memberikan sekolah yang layak bagi anak-anaknya, atau dia memberikan kenyamanan bagi anak-anaknya. Panggilan orang tua dalam tanggung jawab bukan hanya secara jasmani saja yang harus diperhatikan, tapi panggilan orang tua juga dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya untuk memelihara kehidupan rohani anak-anak dalam keluarganya. Oleh karenanya itu, dalam bagian yang kita baca tadi menyatakan, memberikan perintah buat kita sebagai orang tua, mandataris Allah di bumi, adalah bagaimana panggilan kita adalah mendidik anak-anak kita. Nah, tanggung jawab orang tua atau panggilan orang tua itu mendidik, membina, membesarkan, membimbing, menuntun anak-anak kita ke arah yang Allah kehendaki. Nah, dikatakan di sana ayat yang ke-6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Jadi ingat, para orang tua, ayah, ibu, tugas kita adalah bagaimana panggilan kita sebagai orang tua. Ingat, bukan cukup saja kita melahirkan anak, lalu dia sudah besar, dia bertumbuh, lalu kita hanya memelihara kehidupan jasmaninya saja. Tapi ingat, ada panggilan kita dalam mendidik mereka secara rohani, yaitu kita harus bisa memberikan teladan, kita memberikan contoh, memberikan pengajaran-pengajaran dalam kehidupan kepada anak-anak kita. Tidak cukup panggilan didikan ini atau panggilan untuk mendidik anak-anak ini tidak cukup lalu kita berikan kepada pelayanan di sekolah minggu atau di dalam pelayanan di dalam gereja, baik komisi pemuda remaja. Bukan sebatas itu panggilan kita menyerahkan kehidupan rohani anak-anak kita kepada guru sekolah minggu atau kepada pengajar atau pembina komisi pemuda remaja. Bukan sebatas itu, tapi keluarga orang tua punya peranan penting
kehidupan anak-anak kita, sebagai panggilan kita sebagai mandataris Allah dalam hal pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani yang terpenuhi. Jadi tidak terlepas bahwa orang tua melepas tangan kepada gereja saja. Ingat, pendidikan dimulai daripada keluarga, yaitu diawali dan dimulai dari orang tua. Orang tua punya peranan penting dalam hal mendidik anak-anak. Ingat, tugas panggilan kita sebagai orang tua harus kita perhatikan adalah mendidik anak-anak kita. Pendidikan itu sangat penting untuk mempersiapkan masa depan anak-anak kita. Bukan pendidikan secara jasmani, pendidikan rohani juga penting dan sangat penting untuk mempersiapkan masa depan mereka. Pendidikan yang kita berikan itu berguna tidak hanya sekedar pada saat seketika itu saja, tapi ketika kita memberikan pendidikan rohani anak-anak kita dengan baik, itu akan berguna di sepanjang kehidupannya. Maka dia akan hidup sesuai dengan apa yang dia terima dari pengajaran, teladan, didikan yang diberikan orang tua kepada dirinya. Dan orang tua harus punya peranan. Orang tua punya peranan penting di dalam hal ini. Orang tua harus mengajarkan hal ini, mendidik anak-anak kita, membimbing anak-anak kita. Pertanyaannya, mendidik di dalam hal apa? Pendidikan apa yang harus kita berikan kepada anak-anak kita? Mungkin yang kita tanyakan begitu. Pendidikan apa yang harus saya sebagai orang tua, sebagai mandataris Allah dalam kehidupan di bumi untuk mendidik anak-anak kita? Pendidikannya adalah bagaimana kita belajar untuk memberikan pengajaran-pengajaran firman kepada anak-anak kita. Pendidikan, pengajaran-pengajaran firman yang harus kita berikan, kita harus ajarkan itu berulang-ulang kepada anak-anak kita. Bahkan kalau kita lihat, Musa menegaskan kepada orang tua Israel untuk mengajarkan setiap firman, ketetapan Allah, hukum Allah, bahkan mengajarkan tentang Tuhan dalam kehidupan anak-anak mereka. Musa menegaskan ketika engkau berjalan, ketika engkau duduk, ketika engkau berbaring, ketika engkau bangun, itu harus diajarkan firman itu kepada anak-anak mereka. Nah, tugas kita, panggilan kita orang tua, pendidikan yang harus kita berikan adalah bagaimana kita mengajarkan firman kepada anak-anak kita. Kita mengajarkan firman, kebenaran Allah itu harus kita ajarkan, itu berulang-ulang. Harus diajarkan setiap waktu, setiap saat. Musa bilang, engkau berjalan, engkau berbaring, engkau bangun, pokoknya harus itu disampaikan firman Allah. Supaya anak mengenal Tuhan, anak mentaati setiap perintah Allah, hidup mengikuti apa yang dia terima daripada orang tuanya berdasarkan firman Allah yang diajarkan. Nah, itu yang harus dilakukan. Orang tua harus mengajarkan firman. Jangan orang tua berpikir sudah cukup ayah berpikir tugas ibu aja yang mendidik anak-anak. Sudahlah, nanti di sekolah minggu saja, nanti di pemuda remaja saya dia terima firman Tuhan, nanti di hari minggu saya dia terima firman. Tidak cukup sebatas itu. Nah, tugas kita orang tua di rumah yang punya waktu yang banyak untuk mendidik anak-anak kita dalam pengajaran firman. Tanamkan firman dalam kehidupan anak-anak kita. Ajarkan mereka tentang kebenaran Allah, ajarkan mereka tentang Tuhan melalui firman Allah dalam kehidupan mereka. Itu yang harus dilakukan orang tua. Nah, pertanyaannya, kita sudah melakukan pengajaran pendidikan dalam hal mengajarkan firman Allah kepada anak-anak kita apa belum? Jangan sampai kita hanya sibuk urus dengan pekerjaan, sudah capek kita pulang, kita istirahat. Lalu kita mengabaikan panggilan kita sebagai mandataris Allah untuk memberikan pengajaran rohani, pendidikan rohani bagi anak-anak kita dengan mengajarkan firman bagi mereka. Lalu kita abaikan itu. Lalu hal apa lagi yang harus kita ajarkan kepada anak mendidik anak-anak? Pendidikan apa yang harus kita berikan? Teladan hidup. Di samping kita mengajarkan firman, apa yang diajarkan firman, apa yang disampaikan firman Allah, itu juga harus terlihat dalam kehidupan kita sebagai orang tua. Supaya apa? Teladan itulah yang akan diikuti oleh anak-anak
bagaimana orang tua mempraktekkan apa yang difirmankan Allah, maka itu akan terlihat dan itu akan mereka ikuti dalam kehidupan mereka. Teladan hiduplah. Apa saja teladan kehidupan yang kita lakukan sesuai dengan firman apa yang dikatakan firman apa yang difirmankan Allah, yang kita ajarkan dalam kehidupan anak-anak kita, itulah yang harus kita praktekkan, tunjukkan dalam kehidupan perilaku nyata kita, supaya anak-anak kita bisa mengikutinya. Jadi tidak sekedar kita mengajarkan firman lalu teladan hidup kita abaikan, lalu perilaku kita tidak sesuai dengan apa yang kita ajarkan. Jadi apa yang diajarkan itu juga terlihat daripada apa yang dalam tindakan perbuatan nyata kita, supaya apa? Anak-anak bisa melihat, mencontohkan, mengingat apa yang kita ajarkan, berikan pendidikan kepada mereka. Bapak Ibu kekasih Kristus, teladan, pengajaran itu yang harus orang tua berikan. Tidak sekedar dia hanya memberikan hal-hal yang jasmani tadi yang saya katakan di awal. Tidak cukup diberikan tanggung jawab kepada gereja, tapi ingat orang tua punya peranan ini. Nah, ketika kita sebagai orang tua memberikan pendidikan, mewujudkan panggilan kita dalam memberikan pendidikan rohani dengan mengajarkan firman dan teladan hidup dalam kehidupan anak-anak kita, maka kita akan melihat dampaknya dalam kehidupan anak-anak kita. Ketika pendidikan kita berikan kepada anak-anak kita dengan baik, maka pendidikan itulah kerohanian, firman yang diajarkan, teladan hidup yang orang tua tunjukkan, itulah yang memampukan dia untuk memilih jalan yang benar atau jalan yang tidak benar. Kalau orang tua memberikan pengajaran yang benar, orang tua memberikan pendidikan rohani yang benar dengan mengajarkan firman, memberikan teladan hidup, maka anak-anak dimampukan untuk memilih jalan yang baik. Jika sebaliknya, maka orang tua akan melihat anak-anaknya akan memilih jalan kefasikan. Kenapa? Orang tua tidak memain peranan penting di dalam kehidupannya sebagai mandataris Allah dengan mendidik, memberikan pendidikan rohani terhadap anak-anaknya. Dia lepas tangan begitu saja. Nanti mentok-mentok disalahkanlah Tuhan. Disalahkanlah orang lain terhadap setiap perilaku anak-anaknya. Padahal orang tua selama ini tidak memainkan peranannya sebagai mandat Allah di bumi untuk memberikan pengajaran pendidikan rohani terhadap anak-anaknya. Dan kita akan melihat dampak ketika orang tua menjalankan panggilannya dengan memberikan pendidikan rohani terhadap anak-anaknya. Kita lihat ayat yang ke-6 bagian B. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan hidupnya. Di Bapak Ibu kekasih Tuhan, ini dampaknya. Jadi tadi saya katakan di awal, ketika pendidikan rohani kita tanamkan dengan baik, dengan benar, dengan mengajarkan pengajaran firman Allah dan memberikan teladan hidup berdasarkan apa yang kita beritakan melalui kebenaran Allah itulah, maka anak-anak akan hidup sesuai dengan apa yang dia terima. Anak-anak akan menyimpang dan melakukan pada masa tua, tidak menyimpang daripada apa yang sudah diterima dalam kehidupannya daripada orang tuanya. Dia tidak menyimpang kepada jalan yang lain, dia tidak menyimpang kepada jalan kefasikan, tapi yang dia tempuh adalah jalan yang bijak, yang baik dalam hidupnya. Karena apa? Karena dasarnya orang tua sudah berikan itu, pengajaran firman dan teladan hidup kepada anak-anaknya. Anak-anak akan mengingat, anak-anak akan mengikuti hidup dalam menjalankan kehidupannya dengan mengikuti apa yang orang tua sudah tanamkan sejak dia kecil. Mari belajar untuk mendidik anak-anak kita selama usia mereka masih bisa belajar, untuk mempersiapkan mereka hidup dalam mengikuti, menjalankan rancangan Allah dalam kehidupannya. Dengan kita memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak kita. Saya bilang jangan cukup untuk bekerja mencari nafkah saja bagi anak-anak. Tidak cukup sekedar memberi makan yang enak, tidak cukup memberikan semua pemenuhan kebutuhan makan, pakaian dan sebagainya. Bukan cukup untuk memberikan segala kebutuhan sekolah pendidikan yang terbaik bagi anak-anak kita. Tapi jauh lebih baik bagaimana mempersiapkan masa depan mereka, di mana mereka akan hidup, masa depan yang mereka akan nikmati itu
dimulai ditentukan dari bagaimana dasar orang tua memberikan pendidikan rohani kepada anak-anaknya. Sehingga dia tidak menyimpang. Orang tua mana yang tidak ingin melihat anak-anaknya hidup sesuai dengan kebenaran Allah sebagai orang percaya. Orang tua menginginkan kalau boleh ketika anak-anaknya dia hidup dalam takut akan Allah. Bagaimana orang hidup dalam takut akan Allah ketika orang tua tidak punya peranan ini? Orang tidak memainkan tugas panggilannya sebagai orang tua. Nah, orang tua punya panggilan ini yang harus terwujudkan dalam kehidupannya. Jadi ini bukan sekedar usulan, tapi ini panggilan perintah yang harus kita lakukan sebagai orang tua, sebagai mandat Allah di bumi untuk apa? Mendidik anak-anak kita dalam usia belajar mereka, supaya pada masa tuanya pun mereka bisa mengikuti, menjalani hidup sesuai dengan apa yang mereka terima sesuai dengan apa firman yang diajarkan orang tuanya, bahkan teladan hidup yang orang tua sudah tunjukkan sesuai dengan kebenaran Allah dalam hidup mereka, maka mereka akan ikuti itu sepanjang kehidupan mereka. Jadi orang tua harus punya peranan ini. Kalau mau jujur saja kita mengesampingkan bagian ini. Kita mengesampingkan hal pendidikan rohani bagi anak-anak kita. Kita mengesampingkan panggilan kita memberikan pendidikan rohani bagi anak-anak kita. Ada banyak orang tua yang sudah lepas tangan, ya sekolah minggu kan, guru sekolah minggu ada di sana untuk mendidik mereka. Di pemuda remaja ada kakak-kakak pembina sekolah pemuda remaja, ada pendeta yang bisa mendidik mereka. Bapak Ibu, waktunya cuma sedikit di gereja, tapi yang banyak itu di rumah. Maka orang tua ingat, pendidikan itu dimulai dari keluarga, dan orang tua punya peranan penting di dalamnya, baik secara jasmani maupun rohani. Bahkan rohani itu jauh lebih penting dalam menentukan masa depan mereka. Ketika pendidikan yang mereka terima itu sebagai penentu untuk mencapai masa depan yang dalam hidup mereka. Ketika orang tua belajar untuk menenangkan apa yang menjadi pendidikan rohani yang sebagai makanan yang penting dalam kehidupan anak-anak mereka, sehingga pada masa tuanya pun kita akan melihat dengan sukacita dan senang bahwa anak-anak saya hidup dalam takut akan Allah. Dia hidup sesuai dengan apa yang saya ajarkan. Bayangkan nih Bapak Ibu jemaat terkasih Kristus sebagai orang tua, kalau kita sudah tua, kita melihat anak-anak kita ketika mereka hidup melakukan apa yang kita teladankan, melakukan apa yang kita ajarkan lewat kebenaran Allah. Senang sekali kalau kita melihat anak-anak kita menikmati itu dan melakukan itu, menerapkan dalam hidupnya. Sukacita tersendiri, kebanggaan tersendiri dalam kehidupan kita sebagai orang tua. Itu tanda kalau anak-anak kita melakukan apa yang kita teladankan, apa yang kita ajarkan kepada mereka, itu tanda kita berhasil. Yang dimampukan Allah, kita berhasil untuk mewujudkan panggilan Allah dalam kehidupan kita sebagai orang tua di bumi untuk mendidik mereka. Dan karena itu, mari pahamilah sebagai bapak-bapak, bukan hanya sekedar cari uang, bekerja untuk memenuhi makan minum, lalu serahkan tugas kepada istri. Tidak sekedar ibu menyerahkan tanggung jawab kepada suami untuk mendidik anak-anak, tapi ingat, ayah ibu punya peranan kedua-duanya untuk mendidik anak-anak dalam hal rohani mereka, bukan secara jasmani saja. Tuhan Yesus memampukan kita untuk mewujudkan panggilan kita sebagai mandat Allah, menjalankan pendidikan, memberikan didikan rohani bagi anak-anak kita. Lewat apa? Pengajaran-pengajaran firman yang diajarkan berulang-ulang, bahkan lewat teladan hidup yang mampu kita berikan dalam kehidupan anak-anak kita. Maka dalam masa tuanya mereka tidak menyimpang dari apa yang kita ajarkan. Tuhan berkati kita untuk menjadi orang tua yang menjalankan panggilan Allah. Amin. Kita meresponi firman Tuhan dengan pujikan Kidung Jemaat 422, baik yang pertama dan yang kedua. 422 menjadi nyanyian respon kita. Yesus berpesan pada malam gelap dan seterusnya. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi
sorga, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar firman Allah. Ajarkan kami sebagai orang tua Kristen, sebagai mandat Allah di bumi, belajar untuk menjalankan panggilan kami dalam mendidik, membimbing, membina anak-anak kami, memberikan pendidikan tidak hanya secara jasmani, tanggung jawab jasmani, tapi rohani, pendidikan rohani pun yang harus kita berikan lewat pengajaran firman, lewat teladan hidup yang dapat kami berikan dalam kehidupan anak-anak kami, supaya ketika dalam masa tua mereka Tuhan, mereka tidak menyimpang di dalam kehendak Allah. Biarlah tolong setiap orang tua yang sudah mendengar firman malam hari, kami semua yang sebagai orang tua yang mendengar firman malam hari untuk menjalankan panggilan kami, tidak hanya sekedar menyerahkan itu kepada gereja, komisi sekolah minggu, komisi pemuda remaja, tapi kami sebagai orang tua, ayah, ibu memainkan peranan kami, menjalankan panggilan kami untuk memberi pendidikan yang rohani bagi anak-anak kami. Tuhan, tolong setiap umat-Mu sebagai orang tua untuk menjalankan panggilan ini. Ampuni jika dalam hidup mereka tidak melakukan apa yang menjadi panggilan mereka. Tapi ketika kebenaran Allah diberitakan malam hari ini, mereka belajar untuk bisa mewujudkan kebenaran itu dalam hidup mereka. Dengan belajar untuk mewujudkan panggilan, memberikan pendidikan, baik jasmani maupun rohani, yaitu pengajaran dan teladan hidup dalam hidup anak-anaknya. Tuhan berkati firman-Mu, hamba telah berhenti berbicara. Roh Kudus mampukan kami untuk melakukannya. Dalam nama Yesus, berdoa bagi seluruh umat-Mu yang melangsungkan ibadah malam hari ini, diberkati mereka semua. Biarlah mereka senantiasa diberi kekuatan, kesehatan bagi seluruh kehidupan mereka Tuhan. Biarlah Tuhan hadir dalam kehidupan rumah tangga seluruh jemaat di Kopos Cilengsi. Biarlah mereka merasakan hadirat Allah. Suami, istri, anak-anak mereka, semua rumah tangga mereka diberkati Tuhan. Ekonomi pekerjaan mereka, bakul mereka, adonan mereka, lumbung usaha mereka, Allah berkati dengan berkat Tuhan, sehingga mereka merasakan akan campur tangan Allah dalam hidup mereka. Tuhan, Kau berkati jemaat-Mu jika dalam kehidupan mereka adalah pergumulan-pergumulan yang mereka naikkan. Tuhan berkati, Tuhan Engkau seranya memenuhi segala kebutuhan mereka Tuhan, yang bergumul dengan pasangan hidup, yang bergumul dengan pekerjaan, yang bergumul dengan segala kebutuhan hidup. Tuhan berkati semua dalam hidup anak-anak-Mu. Genapi ya Allah, tolong mereka Bapa, dalam nama Yesus Tuhan berkati. Hamba berdoa juga Tuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang dalam pemulihan. Berdoa bagi Opung Jonerlin, berdoa bagi Yuli, berdoa Tuhan bagi Ibu Glory. Semua mereka diberkati Tuhan. Pemulihan yang sempurna datang daripada Allah bagi anak-anak Tuhan ini, sehingga mereka disembuhkan, mereka dijaga, dipelihara, mengalami kesehatan yang sempurna daripada Tuhan dalam hidup mereka untuk terus memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati gereja-Mu. Biarlah dalam pendewasaan nanti pun rencana pendewasaan kami serahkan dalam tangan Allah. Allah bekerja, Allah turun tangan untuk menunjang pelayanan misi jemaat Kopos Cilengsi untuk mencapai kedewasaan Tuhan. Allah tolong kami semua. Biarlah bentengi seluruh jemaat-Mu dari COVID-19. Umat-Mu terpelihara dengan kesehatan yang sehat, sehingga mereka boleh tetap setia beribadah kepada Allah. Berkati tempat ibadah Blok N1 nomor 2. Tuhan tetap jaga juga, tetap lindungi tempat ibadah-Mu, sehingga umat tetap datang untuk beribadah kepada Allah. Di tengah COVID-19, kami tetap ada untuk berbangun hubungan kami dengan Tuhan. Bapa, bungkus kami dengan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu dan gereja-Mu. Terima kasih kami berdoa bagi bangsa Indonesia. Tuhan pulihkan bangsa kami. Tuhan, biarlah Engkau berkati segala upaya pemerintah baik pusat sampai daerah untuk mencegah COVID-19 dan masyarakat diberikan roh ketaatan supaya mereka tunduk dan patuh terhadap apa yang sudah diberikan, diturunkan oleh pemerintah sebagai bentuk pencegahan COVID-19. Tuhan tolong berkati seluruh masyarakat Indonesia untuk belajar taat di dalamnya. Tuhan tolong menanti janji Tuhan memulihkan sempurna keadaan bangsa Indonesia. Dalam nama Yesus Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan di doa kami. Ampuni segala dosa kami Tuhan. Sepanjang kehidupan yang kami jalani kami mendukakan Tuhan. Suami, istri, anak-anak kami memohon pengampunan Allah. Dan pada akhirnya doa ini kami alaskan dalam satu nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memberikan persembahan syukur yang terbaik kepada Tuhan. Sambil persembahan dijalankan, kita pujikan Kidung Jemaat 291 bait 1 saja. Kidung Jemaat 291. Sambil persembahan kita jalankan. Mari bersyukur semua, dan seterusnya. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Mari kita berdoa untuk persembahan syukur kita. Terima kasih Bapa untuk persembahan yang daripada umat-Mu yang sudah mereka berikan malam hari ini. Biarlah lewat persembahan ini dipakai sebagai Allah untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kami bergereja. Oleh karena itu Tuhan, berkati seluruh umat-Mu dengan segala kelimpahan berkat Allah. Di dalam nama Kristus, korban yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Sebagai nyanyian pengutusan kita, mari kita kidungkan bersama Kidung Jemaat 422 bait yang ketiga. 422 bait yang ketiga. Yesus berpesan, dunia penuh, dan seterusnya. Yesus berpesan, dunia penuh, banyak macam dosa, duka, dan keluh, anak masing-masing di sekitarnya, untuk sesamamu bersinarlah. Jemaat dikasih Kristus, firman kebenaran telah kita dengar. Pulang dan nyatakanlah kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Jadilah orang tua sebagai mandat Allah di bumi, menjalankan panggilan kita dengan benar, dengan memberikan pendidikan yang benar kepada anak-anak kita. Tidak hanya pendidikan jasmani kebutuhan hidup, tapi juga pendidikan rohani yang terpenting untuk menunjukkan, memberikan, mempersiapkan mereka mencapai masa depan, sehingga pada masa tua mereka, dengan segala pendidikan rohani yang kita tanamkan lewat pengajaran firman, lewat teladan hidup yang kita berikan, maka anak-anak kita tidak akan menyimpang dari semua apa yang mereka terima daripada orang tua yang sudah mengajarkan kebenaran itu. Oleh karena itu, pulanglah, bawalah berkat menyertai kehidupan rumah tangga kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dengan tuntunan Roh Kudus menyertai, memelihara, melindungi, menolong, menopang seluruh jemaat di Kampus Cilengsi hari ini kekal selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, ibadah selesai, kiranya Kristus memberkati seluruh umat yang melangsungkan ibadah malam hari ini. Shalom.